Bayangkan sebuah dunia di mana manusia tidak lagi dibatasi oleh umur, penyakit, atau kelemahan fisik. Sebuah dunia di mana kesadaran kita dapat ditransfer ke tubuh baru atau bahkan ke dalam jaringan digital, memungkinkan kita untuk hidup selamanya. Ini bukan sekadar mimpi atau fiksi ilmiah. Ini adalah visi dari transhumanisme, sebuah ide yang meyakini bahwa manusia dapat berevolusi melampaui batas biologisnya dengan bantuan teknologi. Apakah ini adalah langkah alami dalam evolusi kita? Atau justru ancaman bagi eksistensi manusia seperti yang kita kenal? Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang teori transhumanisme dan rencana hidup abadi. Transhumanisme adalah sebuah gerakan intelektual dan ilmiah yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi manusia dengan teknologi canggih. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan seperti Julian Huxley, tetapi kemudian berkembang dengan pesat berkat kemajuan dalam kecerdasan buatan, bioteknologi, dan nanoteknologi. Pada dasarnya, transhumanisme percaya bahwa manusia tidak harus menerima keterbatasan biologisnya begitu saja. Kita dapat meningkatkan kecerdasan, kekuatan fisik, dan bahkan memperpanjang umur dengan teknologi seperti implan otak yang menghubungkan manusia dengan komputer untuk meningkatkan kapasitas berpikir, rekayasa genetik yang memungkinkan penghapusan penyakit genetik, dan peningkatan kemampuan tubuh secara alami, serta cybernetika yang dapat menggantikan bagian tubuh manusia dengan mesin yang lebih kuat dan tahan lama. Salah satu ide yang paling ambisius dalam transhumanisme adalah konsep upload kesadaran, di mana pikiran manusia dapat ditransfer ke dalam komputer agar tetap hidup setelah tubuh biologisnya mati. Jika teknologi ini bisa dikembangkan dengan sempurna, manusia tidak lagi terikat dengan tubuh fisiknya. Kesadaran bisa dipindahkan ke dalam tubuh buatan, atau bahkan ke dunia virtual, di mana seseorang bisa hidup selamanya tanpa khawatir akan penuaan atau penyakit. Namun, transhumanisme bukan hanya tentang keabadian. Gerakan ini juga mencakup berbagai aspek lain dari peningkatan manusia, termasuk penciptaan manusia super dengan kecerdasan yang jauh lebih tinggi dibandingkan manusia rata-rata saat ini. Beberapa pendukung transhumanisme bahkan membayangkan masa depan, di mana manusia dapat mengedit DNA mereka sendiri untuk memilih karakteristik yang diinginkan, seperti peningkatan daya ingat, kreativitas yang lebih tinggi, atau bahkan kemampuan fisik yang luar biasa. Transhumanisme juga memunculkan pertanyaan penting tentang identitas manusia. Jika seseorang mengganti hampir seluruh bagian tubuhnya dengan komponen buatan, apakah mereka masih bisa disebut sebagai manusia? Jika kesadaran kita diunggah ke dalam sistem komputer, apakah itu masih diri kita atau hanya sekadar tiruan digital dari pikiran kita? Gerakan transhumanisme memiliki banyak pendukung di berbagai bidang, termasuk teknologi, filosofi, dan bahkan bisnis. Beberapa tokoh terkenal seperti Elon Musk dan Ray Kurzweil adalah penganut ide transhumanisme dan percaya bahwa teknologi dapat membawa manusia menuju masa depan yang lebih baik. Namun, ada pula yang menentang gagasan ini, menganggapnya sebagai langkah yang terlalu berbahaya dan berpotensi menghilangkan esensi kemanusiaan itu sendiri. Dengan segala kemungkinan yang ditawarkan, transhumanisme tidak hanya sekadar teori, tetapi sebuah revolusi yang bisa mengubah cara kita hidup, berpikir, dan bahkan memahami keberadaan kita di dunia ini. Namun, apakah kita benar-benar siap untuk mengambil langkah besar menuju era transhumanisme? Atau justru ini adalah awal dari era yang penuh ketidakpastian? Sejak zaman dahulu, manusia selalu mencari cara untuk hidup lebih lama. Dari mitos tentang air kehidupan hingga eksperimen ilmiah modern, obsesi kita terhadap keabadian tidak pernah pudar. Dalam hampir semua peradaban, ada kisah tentang para raja dan filsuf yang berusaha mencari rahasia hidup abadi. Dari ramuan mistis hingga pencarian batu filsuf dalam alkimia. Namun, di balik cerita-cerita tersebut, ada satu pertanyaan mendasar. Mengapa manusia begitu takut akan kematian? Salah satu alasan utama adalah ketakutan akan ketidakpastian. Kematian adalah misteri terbesar dalam hidup manusia. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi setelah kita mengembuskan napas terakhir. Apakah ada kehidupan setelah mati? Apakah kita akan lenyap begitu saja? Ketidakpastian ini memunculkan rasa takut yang mendorong manusia untuk mencari cara agar bisa bertahan hidup selama mungkin.
Selain itu, keinginan untuk berkembang juga menjadi faktor penting. Jika manusia bisa hidup lebih lama, mereka akan memiliki lebih banyak waktu untuk belajar, mencipta, dan mencapai hal-hal besar dalam hidup mereka. Banyak ilmuwan, seniman, dan pemikir besar dalam sejarah mengungkapkan bahwa hidup mereka terasa terlalu singkat untuk menyelesaikan semua ide dan proyek yang ingin mereka capai. Dengan hidup lebih lama, kita bisa mewujudkan lebih banyak impian dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi peradaban manusia. Di sisi lain, obsesi terhadap keabadian juga bisa dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap hukum alam. Sejak awal peradaban, manusia selalu berusaha untuk mengendalikan lingkungan mereka, menaklukkan elemen-elemen alam, dan mengembangkan teknologi yang dapat memperpanjang usia hidup. Dari penemuan antibiotik hingga kemajuan dalam ilmu medis, kita telah berhasil memperpanjang harapan hidup secara drastis dibandingkan dengan nenek moyang kita. Namun, bagi sebagian orang, ini belum cukup. Mereka ingin melangkah lebih jauh, bukan hanya memperpanjang umur hingga 100 tahun, tetapi benar-benar menghilangkan batasan umur sepenuhnya. Selain faktor biologis dan ilmiah, ada pula aspek psikologis dan emosional yang membuat manusia ingin hidup selamanya. Hubungan dengan orang-orang terkasih seringkali menjadi alasan utama. Kehilangan seseorang yang kita cintai adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan dalam hidup. Jika kita bisa hidup selamanya, maka kita tidak perlu merasakan penderitaan kehilangan dan bisa terus bersama orang-orang yang kita sayangi. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan besar. Jika kita hidup selamanya, bagaimana kita akan menghadapi perubahan zaman dan kehilangan orang-orang yang kita kenal di sepanjang perjalanan? Dengan segala alasan ini, wajar jika manusia selalu berusaha mencari cara untuk menghindari kematian. Transhumanisme menjanjikan kemungkinan tersebut, tetapi apakah ini benar-benar solusi terbaik? Ataukah kita sedang berusaha melawan sesuatu yang pada dasarnya adalah bagian alami dari kehidupan? Saat ini, ada beberapa pendekatan utama yang sedang dikembangkan oleh para ilmuwan dan perusahaan teknologi untuk mencapai hidup abadi. Salah satunya adalah perpanjangan usia dengan bioteknologi. Perusahaan seperti Calico dan Altos Labs sedang meneliti bagaimana cara memperlambat atau membalikkan proses penuaan dengan manipulasi genetik. Ilmuwan juga sedang mengembangkan terapi regeneratif menggunakan sel punca untuk mengganti organ yang rusak. Jika berhasil, manusia dapat memperpanjang umur mereka secara signifikan, bahkan mungkin tanpa batas. Teknologi lainnya adalah integrasi manusia dengan mesin melalui cybernetika. Implan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk mengendalikan perangkat dengan pikiran mereka sedang dalam pengembangan. Dalam jangka panjang, manusia mungkin dapat menggantikan bagian tubuh mereka yang rusak dengan komponen buatan, menjadikan tubuh lebih tahan lama dan tidak rentan terhadap penuaan. Selain itu, konsep upload kesadaran atau mind uploading menjadi salah satu cara yang paling ambisius dalam mencapai hidup abadi. Jika suatu hari kesadaran manusia dapat dipindahkan ke dalam komputer atau tubuh buatan, kita bisa hidup selamanya dalam dunia digital atau robotik. Hal ini masih menjadi perdebatan besar dalam dunia sains dan filsafat, tetapi jika berhasil, maka kematian mungkin tidak lagi menjadi masalah. Dengan semua kemajuan teknologi ini, apakah kita benar-benar berada di ambang kehidupan abadi? Atau justru kita sedang menciptakan dunia di mana identitas manusia berubah selamanya? Yang jelas, revolusi transhumanisme terus berjalan dan kita semua sedang menuju masa depan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Transhumanisme dan teknologi keabadian menghadirkan peluang yang luar biasa, tetapi juga tantangan yang besar. Apakah kita benar-benar ingin hidup selamanya? Jika ya, dengan cara apa? Apakah kita siap dengan konsekuensi sosial, etika, dan eksistensial yang akan muncul? Di satu sisi, transhumanisme menjanjikan masa depan di mana manusia dapat hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih cerdas. Namun, di sisi lain, perubahan besar ini juga menimbulkan pertanyaan tentang apa artinya menjadi manusia. Apakah kita akan kehilangan esensi kemanusiaan kita dalam proses ini? Saat ini, kita masih berada dalam tahap awal perjalanan menuju transhumanisme. Namun, satu hal yang pasti, dunia akan terus berubah, dan manusia harus siap menghadapi masa depan yang mungkin tidak seperti yang pernah kita bayangkan sebelumnya.